Assalamualaikum jemaah kaum putri ingkang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma wa na'lamu Ustaz Salam Dr. SPDI ingkang kita hormati, wa na'lamu bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedaya jamaah pengawasan Ahad Dewan ingkang aksa kita hormati ini. Ingkang ingkang sampun buka siang Prabowo Pangapunten pengawasan waktu mencari tamuku pada kita ini. Sakelipun berwudu kita tansah ngaturaken wa rasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang pidamipun sampun paring rahmat nikmat ujaring kaya sehingga kita sedaya saged sabar rahmatullah akad iwan. Monggo syukur kita lapangan sayang dan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam bagi bangsa kata tempatkan wa rasulullah pangeran kita ibu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terlebih bagi saudara-saudara itu para sahabat itu. Dan setelah itu pada kita akhir tinggi kita bersama sampai terkoneksi umat itu ingkang karakter ingkang dari kapal yang syafaat Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengawasan bersama Bapak Nabi saya berhubung kabinet pemerintah akan mengundang rancangan disorong pengawasan warga yang menunggu ingkang sukses izin menunggu pamukul atau ingkang omongan menunggu wangsan ayat suci Al-Quran itu sama itu berarti kalau saya di Ananda Raditya Asa Beranda untuk Putra SD Muhammadiyah di Kerto. Alhamdulillah juga menonton suara NTQ dan kapan dewan UI tahun ayo kita beliau. Salah satu sampai pengawasan ingkang samangke masyhur manahipun Bapak Ustaz Salam Dr. SPDI ingkang saking Magelang. Tersebut Jumoyo salam Magelang. Ingkang minangka pengasuh pesantren wonten ing Babul Jannah wonten ing Jumoyo. Kalau tidak sama acara ke otot sekarang berikut penyampaian kenang-kenang saking PCM dumateng Ibu Kusnia
mantan kepala SMK Setunggal SMK Muhammadiyah Setunggal Turi. Acara yang tugasan diucapkan tutup. Pramila monggo sesarengan wonten ingkang menika pengawasan kita tidak sareng-sareng kanthi wawasan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi-mugi saestu sapanggih pengawasan ingkang menika pikantuk ridhanipun Allah sehingga barakahipun Allah badhe kapangan dhateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Acara ini ngobrol kali ini pengawasan ayat suci Al-Quran. Pramila dhateng adik ingkang sampun kasebat ngaji kasuwun wekdalipun kita aturaken monggo majeng kemawon.
Subhanallahul adzim. Matur datang adik Raditya ini sampun masakan kuduki Allah paling pahala dan ini sampun masakan ugi datang dikesuai yang selalu nyiarkan soal ngatasakan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kita hormati, acara ingkang Allah tiga ini penguasaan inti ingkang tadi kabarkan saking panjenenganipun Ustaz Syahrul Dodo SPP Kamilo dan semua Ustaz kita akan dumugi jam ini langsung terus kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian kita
pada kesempatan pagi hari ini akan membahas kiat-kiat meraih husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita di dunia ini amat sangat sebentar. Hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Setelah itu kita meninggal dunia. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan derajatnya sahih. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Jadi rata-rata seseorang itu ketika berumur 60 tahun dan belum mencapai 70 tahun, mereka telah dipanggil oleh Allah. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwasannya kehidupan kita di dunia ini sangat sebentar. Hanya sekitar 60 sampai 70. Oleh karenanya Bapak Ibu, nak jenengan niku yuswane pun suwidak. Napa lek pun 70 toto. Toto napa iki? Dhewe meneh itu. Dan jamaah rahimakumullah, kita ini tidak mungkin bisa lari dari kematian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat An-Nisa ayat nomor 78. Allah Ta'ala berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kita tidak akan bisa lari dari kematian. Dimanapun kita berada, kematian akan datang menemui kita. Dan kalau ajal kita sudah datang, maka tidak bisa diundur lagi meskipun hanya 1 menit. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat nomor 61. Kata Allah Ta'ala, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah." Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan. Kalau ajal kita sudah tiba, gak bisa lagi diundur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya ini pengen kelak ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tanda yang pertama, mengucapkan syahadat menjelang wafat. Orang yang bisa mengucapkan syahadat menjelang wafat, ini tanda husnul khotimah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, derajatnya sahih, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka orang-orang yang sebelum wafat dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa mengucapkan kalimat syahadat,
maka ini tanda husnul khotimah. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak mudah seseorang itu ketika menjelang wafat bisa mengucapkan syahadat. Tidak mudah. Kalau gagal rencang, beliau itu petugas kerohanian rumah sakit. Beliau cerita kali pulau, Ustaz, selama pulau bertugas menangani tiang-tiang yang sekaratul maut, pulau dereng pernah ketemu enten tiang si sakit mengucap syahadat. Nah, memang betul gampang Bapak Ibu. Bahkan kata Bapak Ibu, tiang niku nalikane badhe sedo ditalkin maos kalimat la ilaha illallah malah sijuwas warna-warna. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah niku menceritakan ada orang niku hobine main catur. Ketika sedo ditalkin maos kalimat la ilaha illallah malah ngomong suka. Ada orang hobinya nyanyi mau. Ketika ditalkin kalimat la ilaha illallah malah nyanyi. Bahkan kalau pernah diceritani jamaah kula wonten salam, niku wonten setunggal tiyang niku dados kena bis tempel kuntilan. Saking senenge dados kena bis akhirnya ora tau salat. Nalikane dadi sedo niku kalimat sing terucap saking lisane artinya orang yang sering misalnya mengucap kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian tanda husnul khotimah yang kedua, meninggal dunia dengan keringat di dahi. Jadi kalau ada orang meninggal dunia kemudian kita dapati di dahinya ini ada keringatnya, ini adalah tanda husnul khotimah. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, derajatnya sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Orang yang beriman meninggal dunia ditandai dengan keringat di dahi. Kemudian tanda husnul khotimah yang ketiga, meninggal dunia pada malam Jumat atau hari Jumat. Jadi kalau ada orang Islam meninggal dunia pada malam Jumat atau pada hari Jumat, ini adalah tanda husnul khotimah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, derajat hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu fitnatul qabr." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Di salam itu Bapak Ibu, salam Magelang, itu ada salah satu tokoh Muhammadiyah yang terkenal. Namanya beliau adalah Ustadz Jumat. Beliau Masya Allah dakwahnya luar biasa, dan beliau terkenal suka bantu kaum muslimin lintas organisasi. Beliau ketika menjabat sebagai ketua ranting Muhammadiyah Desa Terpau, itu beliau punya program bagus, programnya bedah rumah. Jadi kalau ada warga Desa Terpau yang rumahnya tidak layak, apapun organisasinya, beliau kerahkan jamaahnya, beliau kerahkan rantingnya untuk bongkar rumah itu dibangunkan. Luar biasa. Dan beliau oleh Allah
dihadiahi sedone hari Jumat sesuai dengan nama beliau Jumat. Ini dengan nak pengen sedone hari Jumat atau malam Jumat, usahanya boten ganti jeneng. Aku ben mati jeneng Jumat, tak ganti jeneng Jumat gitu. Orang dengan nama mati Senin ini mati. Ini tergantung nama ini. Insya Allah Bapak Ibu tak jangan tulus ikhlas ibadah kepada Allah dihadiahi meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Tanda husnul khatimah yang keempat, meninggal dunia dalam keadaan riba. Riba itu berjaga-jaga di perbatasan wilayah perang. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, derajatnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Riba yaumin wa lailah khairun min siyami sahrin wa qiyamihi." Berjaga-jaga di perbatasan wilayah perang sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat tahajud sebulan. Karena risikonya besar Bapak Ibu. Risikonya nyawanya hilang. Kemudian kata Nabi, wa imma tajara ali amalahu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fatan. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia meninggal dunia, maka pahala amal solehnya yang biasa dia lakukan akan terus ngalir untuknya. Rizkinya akan senantiasa diberikan untuknya, dan dia selamat dari fitnah kubur. Ini tanda bahwasanya orang yang mati pas riba husnul khotimah. Kemudian yang kedua, tanda husnul khatimah adalah mati syahid di medan perang. Orang-orang yang mati syahid di medan perang ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Dan orang-orang yang mati syahid itu dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, derajatnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lahu fi awali tuf'atin min damihi. Diampuni dosanya sejak tetesan darahnya yang pertama. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia masih punya utang, maka dia belum bisa masuk surga. Niki tiang mati syahid Bapak Ibu, nak tasih nggadahi utang dereng saged mlebu swarga. Karena tiang mukmin niku tergantung ruhnya mergo utang. Jenengan niku nak sedo kok tasih ninggalke utang, jenengan dereng saged mlebu swarga. Walaupun jenengan wong saleh, wong salehah. Makanya nak saged jenengan sadare sedo niku utangnya pun lunas. Dan jenengan ampun nyembalik utang. Kata lho Bapak Ibu, tiang Islam nyembalik utang sehingga dadi wong hobi utang. Opo wae utang? TV utang, kulkas utang, omah utang, mobil utang, motor utang, bojone kepara utang. Bahaya nih Pak. Bahkan mayit niku Pak Bu, dereng saged tenang wonten alam kubur sampai utangnya dilunasi. Makanya Bapak Ibu kalau belajar fikih pembagian waris, itu kita akan mendapatkan pembahasan kalau mayit itu mati, hartanya sebelum dibagi-bagi ke ahli waris itu diambil dulu untuk bayar utang. Kalau dia punya tinggalan harta 1 miliar, utangnya 1 miliar, entah nih.
ahli waris oleh apa-apa. Makanya hati-hati terhadap masalah utang. Kemudian yang keenam, tanda husnul khotimah adalah meninggal dunia karena taun. Taun itu wabah penyakit. Sebagian ulama mengatakan COVID-19 itu termasuk taun. Berarti orang-orang yang meninggal dunia karena COVID-19 itu tanda husnul khotimah. Termasuk juga meninggal dunia karena tenggelam. Ini tanda husnul khotimah. Meninggal dunia karena penyakit radang selaput dada. Ini juga tanda husnul khotimah. Meninggal dunia karena sakit perut. Ini juga tanda husnul khotimah. Cuman kalau bapak ibu pas sakit perut, terus putrane badhe meriksake nggih purun, ampun malah ngomong rasa periksa dan husnul khotimah. Ya ampun ngoten. Tapi seandainya bapak ibu qadarullah, takdir Allah, sakit terus sedo, niki tanda husnul khotimah. Kemudian meninggal dunia karena terbakar. Ini juga tanda husnul khotimah. Kemudian juga tertimpa reruntuhan. Ini tanda husnul khotimah, karena longsor atau karena gempa bumi, kemudian ketiban rumah. Ini tanda husnul khotimah. Termasuk wanita yang meninggal dunia saat melahirkan. Ini tanda husnul khotimah. Maka ibu-ibu jangan takut punya anak banyak. Saat ini kita niku kentekan kader wonten Muhammadiyah. Golek pemuda Muhammadiyah wangel banget. Golek NA wangel banget. Nah, salah satu cara paling mudah, paling praktis agar kader kita itu tetap berlanjut yaitu punya anak. Coba saya bayangkan kalau warga Muhammadiyah itu anaknya itu 10 KB. Warga Muhammadiyah okah. Ini rata-rata warga Muhammadiyah yang loro. Punya anak banyak Bapak Ibu. Dan ini anjuran dari Nabi. Dan ibu-ibu nggak usah khawatir seandainya jenengan punya anak banyak, pas melahirkan anak ke-10 kok meninggal dunia, husnul. Bapak-bapak motivasi ibu-ibu rasa wedi ya anak oke. Insya Allah nasib do husnul. Boten jamaah mriki sing anake 10 angkat tangan. Kula ajak umroh wis. Ini bayar jumbe. Anak banyak, gak usah khawatir. Alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun tasih muda ngeten iki anake pun 3. Kurang itu nggih. Istrinya baru 1. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu mengikuti mazhab Syafi'i. Lebih memilih pendapat yang terbaik istri cuma 1, itu Muhammadiyah. Nah, sehingga kurang wangun Ustaz Muhammadiyah kok bojone 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sahadah sab'un siwal qatli fi sabilillah. Orang yang mati syahid ada 7 selain orang yang terbunuh di jalan Allah. Kemudian kata Nabi rinci, al-mad'un syahid. Yang pertama, orang yang meninggal dunia karena taun maka dia syahid. Wal ghariqu syahid. Yang kedua, orang yang meninggal dunia karena tenggelam maka dia syahid. Wasahibu dzatil jambi syahid. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia karena radang selaput dada maka dia syahid.
Wal mabtun sahid. Kemudian yang keempat, orang yang meninggal dunia karena sakit perut, maka dia juga sahid. Wasahibul hari sahid. Yang kelima, orang yang meninggal dunia karena terbakar api, maka dia sahid. Walladhi yamutu tahtal hadmi syahid. Yang keenam, orang yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan, maka dia sahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in sahid. Yang ketujuh, wanita yang meninggal dunia ketika melahirkan anak, maka dia juga syahid. Kemudian di antara tanda husnul khatimah yaitu adalah meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh. Meninggal pas membaca Al-Quran. Ini tanda husnul khatimah. Sebagaimana pas Ramadan kemarin Bapak Ibu, itu ada salah satu orang ibu-ibu pas tadarus Al-Quran di masjid sambil pegang mic. Itu pas baca Al-Quran meninggal dunia. Ini tanda husnul khatimah. Meninggal dunia pas sholat, ini tanda husnul khatimah. Kalau pernah menyaksikan Bapak Ibu dengan mata kepala saya sendiri, orang meninggal pas sholat, yaitu simbah saya itu masya Allah, beliau pas sholat maghrib takbiratul ihram, Allahu Akbar, jatuh meninggal dunia. Namun simbah saya ini saya saksikan sendiri Bapak Ibu, beliau itu orang yang paling disiplin masalah sholat. Jadi kalau dengar azan, acara apapun beliau tinggalkan. Bahkan acara mantenan, yang lainnya itu sibuk hadir ke acara mantenan, dengar azan pulang. Luar biasa. Dan beliau ini masya Allah, dikirnya luar biasa. Beliau itu pekerjaan setiap hari-harinya itu ngarit. Beliau itu sambil gendong suket, itu sambil betul tasbih dikir. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah hadiahi sedone pas sholat maghrib. Biasa. Meninggal dunia pas umroh, pas haji, ini tanda husnul khatimah. Meninggal dunia pas datang ke pengajian, ini juga husnul khatimah. Pasca ngaji, tekluk ngantuk, bablas. Itu tanda husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li amalin salih qabla al-maut. Allah akan membimbing orang itu untuk melakukan amal soleh sebelum meninggal dunia. Dan kita pengen Bapak Ibu meninggal dunianya pas amal soleh. Dan insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu rajin tahajud, ahli tahajud, insya Allahnya meninggal dunia pas tahajud. Bapak Ibu ahli sedekah, meninggal dunianya pas sedekah. Bapak Ibu ahli baca Al-Quran, meninggal dunianya pas baca Al-Quran. Bapak Ibu ahli ghibah, meninggalnya pas ghibah. Sukul khotimah meninggal. Pas rasani tonggone keselak bablas mati. Sing hobine mencela menghina, meninggalnya pas mencela menghina. Hobinya maksiat, meninggalnya di pas maksiat. Tergantung amal kebiasaan. Kemudian di antara tanda husnul khatimah yang terakhir, mendapatkan pujian manusia ketika meninggal dunia. Kalau ada orang meninggal dunia, kok manusia otomatis tanpa dikoordinir, tanpa dikomando, langsung memberi pujian kepada orang itu, ini tanda husnul khatimah.
Ada salah satu dai yang terkenal di Magelang, bahkan mungkin PCM Tour ini juga kenal dulu. Namanya Ustadz Yusron rahimahullah. Kenal? Masya Allah. Atau jenengan barangkali muridnya. Beliau meninggal dunia masih 6. Tapi saya menyaksikan sendiri Bapak Ibu, orang yang takziah ke rumah beliau, gak ada satupun yang tidak muji beliau. Ini tanda kalau beliau husnul. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis disebutkan ada jenazah lewat di depan beliau, terus para sahabat muji jenazah itu. Maka kata Nabi, wajib orang ini meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, wajib surga. Nah, sebagian orang salah memahami hadis ini. Nak berarti nak ono jenazah dipamerke terus do dialem mlebu swarga. Akhirnya dikoordinir. Nggih mboten? Bapak Ibu, jenazah niki sae napa sae? Ora dikae pilihan kok. Sae napa awon? Sae jeneng rawani ngomong awon. Itu mboten enten tuntunan saka Kanjeng Nabi semono. Sing dimaksud Kanjeng Nabi niku mboten ngeten iki. Sing dimaksud Kanjeng Nabi niku nek enten jenazah kemudian wong-wong do muji otomatis tanpa dikoordinir do ngalem do muji iki wajib swarga. Nek nek dikoordinir ya mboten jaminan mlebu swarga. Wong ora tau salat, wong do main, judi, mendem dialem, saya apa saya? Saya ngomong saya ra ikhlas. Ya tetap boten saya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mumpung masih hidup di dunia ini, kita berusaha untuk jadi orang yang soleh, berusaha jadi orang yang soleha. Agar apa? Agar ketika kita meninggal dunia, Allah jadikan manusia memuji kita, mendoakan kita. Otomatis jangan sampai Bapak Ibu ketika kita meninggal dunia, manusia itu malah berbahagia, tonggo terparu malah berbahagia. Alhamdulillah Pak Karis mati, lorati aku rakyat dia yang mati. Jangan sampai kita pengen pas kita itu meninggal dunia, tonggo terparu kita nih udah sedih kehilangan. Ya Allah Pak Kai kok iso biar api pol-polan, biar tahu ngutangi aku duit dan gak pernah nagih. Nak ketemu aku mesti senyum, nak ketemu aku mesti gapiak, rajin tahajud wong lain. Kita pengen ngoten. Oleh karena itu Bapak Ibu monggo kula lan panjenengan sedaya mumpung masih hidup di dunia ini, manfaatkan. Bapak kalian jenengan itu ketok embun suami do sepuh-sepuh niki. Nanti kan tinggal nunggu esok. Nah, saya setuju. Mumpung jenengan kasih hidup, manfaatkan betul untuk ibadah kepada Allah, untuk amal soleh. Mun jenengan itu nak sakniki kok mikir ndonga pun mboten pas. Karena ngerti yang Bapak Ibu, yuswane pun swidak, ning sing dipikir 3D. D yang pertama duit, D yang kedua duit, D yang ketiga duit. Jadi pikirannya pun duit. Tangi turu mikir duit, arep turu mikir, agak mangan mikir, pas pengajian mikir. Niki ketika Kanjeng Nabi ngendika termasuk budak dinar, budak dirham, budak dunya ngoten iki. Katanya Pak, ta'isha, celaka orang seperti ini. Seharusnya tiang itu nak usianya sudah mencapai 40 tahun, napa melen pun sudah fokus akhir, kehidupan yang kekal abadi. Antaranya lu sebentar 60-70 alam barzah
Berapa tahun? Sampai tegaknya kiamat. Padang mahsyar berapa tahun? Wallahu a'lam. Tapi kata Allah, satu harinya seperti 50.000 tahun. Ini yang kita pikirkan Bapak. Baik. Sekarang kita bahas kiat-kiat meraih husnul khotimah. Kiat yang pertama, menjaga tauhid dan tidak berbuat syirik. Orang yang beriman, yang senantiasa menjaga tauhid, tidak berbuat syirik, niscaya akan diberi keteguhan di penghujung usianya. Ketika menjelang wafat dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 27. Kata Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan mengucapkan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kata para ulama tafsir, orang yang beriman yang tidak berbuat syirik itu ketika menjelang wafat diberi taufik oleh Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jenengan harus belajar tentang masalah tauhid, belajar tentang masalah syirik. Dan Muhammadiyah niki sejak dulu terkenal dakwahnya memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Lah sakniki niku kathah dai sing boten wani dakwah tauhid, dakwah syirik. Sabar napa? Samara jundang meneh. Prihatin. Akhirnya napa? Akhirnya masyarakat niki do boten paham tauhid, boten paham syirik, akhirnya do nglakoni syirik. Boleh itu bila. Bapak Ibu, tiang niku nak nglakoni syirik satu diancam kekal di neraka. Dalil itu banyak. Nah, kalau bacakan nanti pengajian tekan jam 9. Yang kedua, seluruh pahala ibadahnya dihapus oleh Allah. Pahala tahajud, pahala haji, pahala sedekah, baca-baca Al-Quran dihapus semuanya. Yang ketiga, tidak diampuni oleh Allah. Yang keempat, statusnya di sisi Allah kafir. Ngeri Bapak Ibu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nak wonten masjid jenengan enten pengajian selapangan, pengajian mingguan, minta sama Ustaz, bahas tauhid, bahas syirik, ben masyarakat itu udah paham. Dan banyak Bapak Ibu, jamaah kula wonten Magelang, bar ngaji kali kula niku juga Ustaz, kula bar ngaji jenengan untuk ngerti niki syirik, niki bid'ah. Untuk kula mboten nglampahi, niku malah dikucilke di masyarakat. Kula jawab podo. Terus solusinya pripun Pak Ustaz? Sabar. Nak jenengan mboten sabar, gampang omahe didol, pindah ning turi aman insyaallah. Nek tinggal kene perbuatan syirik. Contoh perbuatan syirik sing sakniki niku banyak dipraktekkan manusia. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Ziarah bareng. Ziarah bareng bener? Sunnah. Ning ampun ngantos nalikane kita ziarah ning malah njaluk karo wong sing wis mati. Ini syirik besar. Karena doa itu ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu ibadah. Berarti nalikane tiyang iku doa karo wong mati, berarti itu telah ibadah kepada wong mati syirik. Alhamdulillah. Nah, warga Muhammadiyah mboten pernah bareng-bareng nyewa bis. Jarang. Nah, wisata terus nggih. Bahkan alhamdulillah makame Bapak Kiai Haji Margalan, enten sing pernah ziarah ke makame Bapak Margalan? Jarang pernah. Belum pernah. Oh, Masya Allah,
dikasih batas, boten megah, boten mewah. Padahal Muhammadiyah misalnya bangun makan Muhammad, Bapak Kedal mampu membangun universitas mau mampu. Yang kata boten dituntun ke, panjenengan hati-hati. Ampun nganti jaluk kalau kok sing wis besar. Jaga tauhid, ampun berdosa. Bahkan saya punya jamaah untuk Magelang itu luar biasa. Beliau cerita sama saya, Ustaz, kita niku lah hidup niku lah njogo tauhid Ustaz. Leres. Berarti nak misalnya kalau jaga tauhid niki kok kemudian mati, berarti tugas kula pun selesai. Leres. Berarti beliau punya azab. Seandainya mergo njogo tauhid, boten syirik kok ternyata kula dibunuh, berarti tugas kula pun selesai. Makanya di Magelang Bapak Ibu, majlis taklim kula kabeh iku ngajine ngaji kitab. Bahasa apa? Tauhid. Bahasa. Bahkan di majlis taklim kula di Magelang itu bahasa sing simpel-simpel. Wudu, tayamum, mandi besar, sholat. Karena ternyata banyak warga Muhammadiyah sing wudunya mboten saged. Warga Muhammadiyah kok misalnya musab kepala kok sing ngene iki. Nang ngaji HPT iki gitu. Perlu dikaji. Yang kedua, kiat untuk husnul khatimah. Berupaya istiqomah tatkala melakukan amal soleh. Sing penting itu istiqomah. Lebih baik dengan itu sholat tahajud 3 rakaat. Yang 2 rakaat tahajud, yang 1 rakaat witir. Nek istiqomah daripada jenengan sholat tahajud 11 rakaat ning pas Ramadan tok. Tarawih. Sebagian orang niku dia semangat ibadah yang boten istiqomah. Lebih baik jenengan ngajine seminggu sekali ning istiqomah sampai wafat. Daripada jenengan setiap hari datang ke pengajian ning setelah niku libur 5 tahun. Istiqomah itu berat. Jenengan kalau sudah mengerjakan amal usahakan istiqomah. Istiqomah itu ajut, rutin, terus. Sintek beneran apa? Ning istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "I'lamu anna ahabbal amal ila Allah adwamuhu wa in qalla." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang terus menerus istiqomah meskipun sedikit. Sintek betul apa sing penting istiqomah. Jangan maca Al-Qur'an niku sedina sak lembar. Betul apa sing penting istiqomah. Jangan dereng mampu tahajud 11 rakaat betul apa jangan tahajud 1 rakaat tok witir. Niku betul tahajud. Bahkan jangan nalikane salat witir 1 rakaat niku bacaan surat yang dibaca inna atoina. Bahkan di tahajud dengan boten sepertiga malam terakhir bakdo isya bareng. Yang sepenting istiqomah. Jangan sedekah 2.000 ora apa-apa. Ning istiqomah. Jenengan ngaji pengajian sepenting istiqomah. Ngajine selapan sepisan ning istiqomah. Ning ojo ngantuk. Wis ngaji selapan sepisan. Penyakit nun sewu ngantuk pas pengajian itu penyakit. Itu perlu dihilangkan Bapak Ibu. Jangan setiap pengajian kok ngantuk, ngaji ngantuk, jangan kok ngaji 1 tahun. Faedah. Bahkan kalau pernah isi kajian pagi ngeten iki enten jamaah niku sampai sare ngorok ngono jenengan. Saking ora kepenake panitiane sik buka. Pak ngoten iki. Dan nikmat pengajian kalau ngantuk ini. Yang ketiga, kiat untuk husnul khatimah bertaubat dan banyak istighfar. Dosa-dosa kula lan panjenengan sedaya akeh.
Kula kali panjenengan sami menungso pokoke dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Dan jenengan belajar bahasa Arab, khata itu adalah sifat mubalaghah, saking okae dosane. Kebet dosa. Dosa kita nuwata. Makanya perlu banyak istighfar. Perlu banyak apa? Taubat. Sing dadoske tiyang niku sedo suul khotimah mengko dosa. Makanya jenengan perlu banyak astagfirullah, 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 taubat. Dan taubat itu Bapak Ibu akan tidak diterima oleh Allah manakala nyawa itu sudah sampai ke rombongan. Kalau sudah sekaratul maut, taubatnya sudah tidak diterima oleh Allah. Yang keempat, yang terakhir, memperbanyak doa. Di antara doa yang mudah Bapak Ibu agar kita bisa diberi husnul khotimah, yaitu doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Itu doa yang hendaknya sering kita baca. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berdoa itu perbanyaklah doa-doa yang berkaitan masalah akhirat. Jangan sampai doa kita itu banyaknya minta perkara dunia. Bakda subuh dan doa karo Gusti Allah, ya Allah muga-muga kula gantuku Avanza. Batuhur ya Allah kula nuwun ben iso bangun omah. Bar asar ya Allah muga-muga kula anak kula iso dadi pegawai negeri. Bakda maghrib ndonga donya, bakda isya njaluk ben iso rabi meneh. Doa ya Allah kula nuwun saged husnul khotimah. Ya Allah selamatkan kula saking api neraka, masukkan kula ke dalam surga. Itu lebih penting tinimbang babagan masalah dunia. Kiranya makaten Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengawasan kita wonten ingkang punika mugi-mugi kathah manfaat. Amin. Monggo nek enten ingkang badhe nulis. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan saja berkenaan dengan tadi yang dijelaskan khotimah. Pada kenyataannya dilanjut saja. Kata husnul khotimah pada kenyataannya khalayak ini mungkin masih perlu pencerahan, karena setiap kali mendengar berita lain, katakan yang disiarkan di masjid gitu ya, terus kita itu masing-masing berdoa mudah-mudahan dihapuskan dosanya dan diterima amalnya dan diberikan husnul khotimah. Nah, di situ letak husnul khotimah itu sudah pas atau belum? Kalau belum, bagaimana kiat untuk memberikan pencerahan kepada ya saya sendiri dan mungkin orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Ibu, mendoakan husnul khotimah itu bagi orang-orang yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal dunia itu tidak perlu didoakan husnul khotimah, wis mati kok. Maka didoakan ampunan, didoakan agar amal-amalnya diterima oleh Allah. Tapi kalau ngomong gini boleh, mudah-mudahan beliau itu oleh Allah diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan beliau oleh Allah diterima amalnya, dan saya berharap tuh ya, mudah-mudahan beliau itu husnul berharap. Nah, mendoakan husnul khotimah nih orang-orang yang masih hidup. Dan jenengan didoakan husnul khotimah jolo hati. Sore malahan. Bu, jenengan tak doaake ya, muga-muga husnul khotimah. Untuk mati kok. Jenengan malah matur nuwun. Alhamdulillah. Matur nuwun amin. Jenengan yo husnul khotimah. Leres Pak, sing salah kaprah Pak. Oke, wonten mriki. Monggo. yang ketiga tadi Pak, kalimat rekam saja.
Kiat yang ketiga yaitu banyak bertobat dan istighfar. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pernah membaca hadis, Pak. Allah pasti memasukkan hambanya ke surga apabila sunnah yang dipegangnya. Itu hadisnya sunnah atau bukan, Pak? Saya belum pernah mendengar hadis yang berbunyi seperti itu. Saya belum pernah mendengar hadis yang berbunyi demikian. Namun kalau yang dengan sampaikan itu benar Pak maknanya. Maknanya benar. Orang yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW masuk surga. Makanya Bapak Ibu, kita ngaji itu sekarang harus mulai kritis. Kritis itu apa? Ustadz yang menyampaikan itu ilmiah atau tidak? Itu penting. Kalau ustadz itu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, ada dalilnya, pegang, amalkan. Tapi kalau ustadz menyampaikan sebuah amalan, menyampaikan sebuah keyakinan, kok ternyata tidak disampaikan dalilnya, jangan terburu-buru diamalkan. Makanya saya sering sampaikan ke jamaah saya, kalau ada ustadz menyampaikan ceramah, kok nggak menyampaikan dalil, tanyakan mana dalil. Karena pernah jamaah pulau itu, beliau hadir ke pengajian, beliau itu mengamalkan amalan mandi jam 3 pagi. Katanya bikin sehat, tapi nggak ditanyakan dalilnya mana. Karena ustadz itu menyampaikan ini amalan dari Nabi katanya, anjuran dari Nabi mandi jam 3 pagi bikin sehat. Ternyata jamaah saya itu mandi jam 3 pagi malah masuk angin sendiri. Kalau mungkin menurut kedokteran kita nggak masalah, tapi ketika seseorang mengatakan ini dari Nabi, ini dari Nabi, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kita ini ya. Dan lihat dengan kitab himpunan putusan takjil Muhammadiyah bagus. Setiap satu permasalahan pembahasan langsung ada dalil. Permasalahan dalil, permasalahan dalil. Bahkan anjuran beli buku-buku terbitan pimpinan pusat Muhammadiyah. Contoh, Pedoman Islami Warga Muhammadiyah. Ulo buka takjil, isinya apa? Dalil tok. Seorang muslim punya perilaku seperti ini, ayat-ayat hadis ilmiah. Nah saat ini nak pengajian di sini mau cerita ngalor ngidul, orang dalile, ini apa boleh kita berdiri ini? Sampun, maka dan mengikuti kata manfaatipun. Nah enten tutur kata yang kurang berkenan dengan arti pangapunten. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Selain Direktur SPD yang sampun mari materi mengenai kalau tidak berikut dia terus mungkin memandang kami sama sakit mengamalkan hati-hati untuk saya bidik kalau tinggal husnul khatimah. Bapak Ibu, kadang acara pengawasan ini salah satu ingin juga kenangan saking Ketua PJN. Kadang Ibu Usmia SPD, Aswun Ibu Najib. Temuan ke bungkusnya mantan kepala SMK Muhammadiyah 1 dan SMK Muhammadiyah 2. Alhamdulillah mulai sampun korna bahwa sekedar kenang-kenangan meng sertifikat. Makanya butuh salah mundur diri. Ini di sini foto.
Mekaten acara pemberian kenangan saking datang Ibu Ruslia SPD mantan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Zona Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 2 Barunya bisa dari pun itu konten pengumuman monggo datang Bapak PJM. Gue bagus. Terus Pak Bambang Yun Sewu, Bapak Ibu sekedar ngerantos pengumuman yang pertama sekedar mengingatkan bagi Bapak Ibu PCM, PCA, kemudian Ketua dan Sekretaris Ranting untuk nanti siang bisa hadir di acara kunjungan dan silaturahmi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman pukul 12:30 di SMP Muhammadiyah Duri. Sekali lagi Bapak Ibu yang kemarin sudah kita sampaikan mendapat undangan karena ada kunjungan dan silaturahmi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, monggo nanti 12:30 bisa hadir di SMP Muhammadiyah Puri. Kemudian pengumuman yang kedua kepada bapak-bapak majelis, ketua dan anggota majelis, setelah acara ini mohon untuk tidak pulang dulu. Ada kenang-kenangan dari PCM. Nggak tahu nanti apa sih. Karena berhubungan dengan nanti acara pelantikan. Jadi sekali lagi bapak-bapak ketua dan anggota majelis PCM. PCA monggo pakai ngawal-ngawal piyambak. Kemudian yang ketiga, karena kemarin sudah dilaksanakan musyawarah cabang baik PCM maupun PCA, monggo untuk yang ranting untuk bisa disegerakan. Musyawarah ranting baik PCM maupun PCA, monggo bisa disegerakan. Kemudian ini pesanan dari PCM dan PCA juga bagi Bapak Ibu yang selama ini bekerja di amal usaha Muhammadiyah, mohon untuk bisa aktif di ranting, bukan hanya aktif ketika hadir pengajian di PCM seperti ini, tapi ikut memakmurkan, menggerakkan rantingnya masing-masing baik di PCM maupun PCA. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir mohon maaf, mohon nanti sambil tunjuk gelasnya untuk bisa dibawa ke belakang ya. Karena kalau dibawa itu agak susah kami. Saya kira itu. Terima kasih Pak Bapak. Ibu mengatakan pengumuman salah itu duluki acara ingkang pungkasan ingkang panutup. Monggo pengawasan ingkang kita tutup saya nanti doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu ke bapak-bapak majelis monggo bisa ke depan. Ini ditunggu oleh Pak Suryo. Sekali lagi bapak-bapak ketua anggota majelis PCM monggo bisa ke depan dan nanti ketemu dengan Pak Suryo. Atur. Sekali lagi monggo yang ketua anggota majelis PCM monggo segera ke depan saja monggo. Ini ketemu Pak Royo